Kita lanjutkan lagi. Ustadz mengingat-ingat kembali bahwa ketika kita berbicara tentang sirah nabawiyah, berbicara tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita, yang menjadi uswah kita, kita nggak bisa lepas membaca situasi kondisi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian Rasulullah tumbuh dan besar dewasa di lingkungan masyarakat apa dan bagaimana. Ini sebetulnya hampir sebagian oleh para ulama al-mu'arrikhun, sejarawan, ya, itu diteliti gitu ya, sehingga memang lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah situasi masyarakat yang memang saat itu dibutuhkan kehadiran seorang Rasul untuk memperbaiki situasi kondisi masyarakat, ya, baik secara keyakinan, islahul aqidah, memperbaiki akidah, islahu al-usrah, memperbaiki keluarga, islahul mujtama', memperbaiki masyarakat, kemudian islahun nizam, memperbaiki sistem kehidupan. Jadi Rasul itu memang dilahirkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaiki gitu ya, memperbaiki situasi kondisi masyarakat saat itu. Kalau bahasa Rasulullah itu ya, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki, melengkapi ya, al-akhlak, sebuah sikap, cara pandang hidup, cara berperilaku gitu ya, yang memang sebelum-sebelumnya oleh para nabi dan rasul-rasul Allah sudah disampaikan gitu ya. Jadi Rasul ini adalah pelanjut daripada nabi-nabi dan rasul yang sudah diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, menjadi penutup atau menjadi pamungkas ya, para nabi semuanya. Jadi ba'da Rasul la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada nabi nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada nabi lagi, selesai gitu ya. Jadi selesai urusan langit dan bumi itu ditutup dengan selesainya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang memang berpaham atau memahami bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu wafat, ada nabi lagi, ini saya kira terbantahkan secara keilmuan dan secara data sejarah gitu. Dan secara doktrin atau tauhid kita, sehingga tidak mungkin ada kesempatan orang mengaku lagi nabi gitu ya. Jangan sampai ada orang karena dia merasa pandai, merasa tahu banyak persoalan, dia kemudian mengaku nabi atau mengaku rasul. Ini menyimpang daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. La nabiyya min ba'di, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahku. Jadi nggak akan ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepandai apapun orang,
secerdas apapun orang, secerdik apapun orang, sehebat apapun orang, seberkuasa apapun orang, tidak bisa memasuki derajat maqam nubuwah. Yang ada adalah pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ada adalah risalah nubuwah, risalah kenabian, ya, yang menjadi pegangan untuk semua para umat-umat pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa hadisnya atau dalam bahasa statement Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara, ya. In tamassaktum bihima, in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh, menjadikan sebagai cara berpikir kita, frame berpikir kita, atau paradigma kita, apa? Lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jika kita berpegang kepada dua perkara itu, kitab Allahi wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua peninggalan Rasul inilah yang tidak bisa kita tinggalkan. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada, ya, sudah wafat, ya, sudah kembali ke Ar-Rafiqul A'la, kembali ke yang Maha Rahman Maha Rahim, tapi Rasul meninggalkan dua pegangan hidup, ya, dua pegangan patokan cara kita melihat semua persoalan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran dan Sunnah Rasul inilah yang menjadi panduan kita melihat, menilai, cara berpikir, menyikapi berbagai macam persoalan yang ada di kehidupan ini. Dan ini sudah sempurna, sehingga banyak lahir para ulama-ulama yang mendalami Quran, ya, mendalami Al-Quran dan mendalami As-Sunnah, ya. Dan lahirlah berbagai macam ilmu yang menjadi panduan yang mudah untuk para umatnya. Karena tidak semuanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pandai dan mengerti, terutama bahasa Arab, terutama mengkaji kitab-kitab yang memang kebetulan lahir itu lebih banyak mempergunakan bahasa Arab, sehingga kita butuh ulama-ulama yang lebih mengerti dan paham tentang berbagai macam seluk-beluk persoalan, dan memang mereka sudah melakukan penelitian dan sudah diuji penelitiannya itu. Makanya kita tidak bisa lepas juga dari para alim ulama, ya, ijma ulama, ya, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kita pun tidak bisa langsung mungkin memahami langsung ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin secara zahir, ya, secara membaca saja kita bisa, mempelajari saja kita bisa, kemudian kita membaca hadis-hadis Rasulullah atau membaca sirah nabawiyah pun mungkin kita bisa, ya. Mungkin yang akan jadi persoalan nanti kita mengambil sebuah istimbat, kesimpulan hukum yang memang tidak mudah untuk memahami Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran pun mungkin kalau hanya sekedar dibaca tajwid, makharijul huruf dan sebagainya, itu asal kita rajin dan mau dan punya keinginan yang kuat, insya Allah kita bisa. Tidak
Tidak ada yang tidak bisa membaca Quran sebetulnya. Karena Quran itu Allah ciptakan mudah untuk dibaca untuk semua manusia. Inilah kelebihan Al-Quran. Jadi bahasa Quran itu enak dibacanya, dan siapapun dan golongan manapun dan dari dialek manapun bisa membaca Quran dengan mudah asalkan ada kemauan. Ini kelebihan Quran. Kelebihan Al-Quran ketimbang kitab-kitab lain. Jadi Quran itu dari segi lafaznya aja, dari segi ini itu punya kelebihan yang melebihi daripada kitab-kitab yang lain. Itu Quran. Yang kedua, susunan bahasanya pun enak didengarnya. Sehingga ketika orang membaca Al-Quran, itu ke telinga itu merasa enak dan nyaman gitu ya. Mau dengan lagam apa saja gitu, membaca Quran itu enak gitu ya. Walaupun mungkin sebagian orang tidak mengerti dan tidak paham apa isi daripada yang dibaca itu. Tapi ketika mendengar Quran kan beda gitu ya. Dengan bahasa Arab. Qasidah contohnya nih. Kalau kita dengar qasidah yang berbahasa Arab dengan kita mendengar orang yang bertilawah Quran, itu kan ada bedanya gitu ya. Ada bedanya. Walaupun mungkin secara lafaz hampir sama, ain, ogin, kho dan sebagainya. Mengucapkan ain, kho atau qaf atau kaf atau shin, ya, shin gitu ya. Mungkin sama gitu ya. Tapi kan didengarnya lebih nyamanan Quran gitu ya, ketimbang qasidah. Walaupun qasidah itu mempergunakan syair-syair yang bagus, itu syair-syair yang menyentuh, tapi beda gitu ya. Beda auranya atau beda terdengar di telinganya sama kita gitu. Ini kelebihan Quran. Sehingga untuk memahami kandungan isi Quran, terutama yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum, dibutuhkan lagi perangkat ilmu, sehingga kita tidak terjebak di dalam makna-makna yang secara letterlek di dalam Al-Quran. Seperti itu. Demikian juga sunnah Rasulullah atau hadis. Ya. Hadis ini pun kan mungkin bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab. Bisa kita cari mufradat dan sebagainya. Tapi kan dibutuhkan juga ilmu-ilmu lain, ilmu istiqaqnya, ilmu filologinya, ilmu asal-muasal bahasa istiqaq, ya, asal-muasal bahasa. Kemudian kapan Rasulullah mengeluarkan statement berupa hadis tersebut, gitu ya. Ini kapan, dalam situasi apa, kondisi bagaimana, waktu bagaimana, dengan siapa Rasulullah hadir saat itu, kan ini dibutuhkan. Ya. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran kapan diturunkannya oleh Allah, dalam kondisi apa dan bagaimana, sehingga kita butuh sejarah turunnya Quran. Makanya ulama melahirkan sebuah ilmu yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya satu ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi asbabul wurud. Ya. Asbabul wurud itu adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya atau sebab-sebab Rasulullah mengeluarkan statement atau hadis. Nah, ini dibutuhkan yang namanya asbabul wurud, ilmu sebab Rasulullah mengucapkan. Sehingga untuk memahami Al-Quran dan Sunnah kita butuh ilmu-ilmu yang memang dihantarkan oleh para alim ulama. Makanya di dalam konsep Islam ya, atau di dalam rujukan hukum Islam, kita tidak bisa lepas daripada tiga pilar utama. Yang pertama adalah Al-Quran, ya, sebagai sumber dari segala sumber.
yang kedua as-sunnah atau hadis nabawiyah. Kemudian yang ketiga adalah ijma' ulama. Ya, ijma' ulama. Ya, tiga sumber inilah yang menjadi masadirul ahkam. Ya, masadirul ahkam, sumber rujukan utama di dalam memahami sebuah keputusan-keputusan hukum. Ya. Kalau kita hanya berpatokan kepada Quran, tidak serta-merta kita bisa paham sebetulnya isi daripada perintah itu. Mungkin secara zahir kita bisa, tapi lebih mendetail kita tidak bisa. Butuh ini ulama, keterangan ulama. Demikian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga antara Quran, Sunnah Nabawiyah atau hadis Rasulullah dan ijma' ulama. Ya, ijma' ulama ini tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Masadirul ahkam. Ya. Ini sumber-sumber hukum kita, gitu ya. Sehingga memang di dalam doktrin atau ajaran Islam itu memiliki sebuah tradisi yang kuat, gitu ya. Tradisi yang kuat, gitu ya. Terutama di dalam sumber-sumber rujukan ketika memutuskan sebuah keputusan apapun itu istilahnya, baik keputusan yang menyangkut akidah, keputusan yang menyangkut hukum privasi rumah tangga, kemudian yang berkaitan dengan hukum kemasyarakatan al-ijtimaiyah, ya. Kemudian yang berkaitan dengan muamalat, ya. Muamalat sesama manusia, ya. Atau hukum sosial, ya, ijtimaiyah, hukum sosial, atau hukum iktisadiyah, hukum ekonomi, ya. Kemudian asiasiyah, hukum politik ketatanegaraan. Kemudian hukum-hukum askariyah, kemiliteran. Semua bidang di dalam hukum-hukum Islam atau di dalam sumber-sumber Islam, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu terdapat sumber-sumber rujukan tersebut. Nah, yang bisa menjelaskan dan yang bisa melengkapi penjelasan atau keterangan-keterangannya adalah para alim ulama. Sehingga lahirlah ada ulama yang memang konsen di bidang sejarah, ya, al-mu'arikhun, gitu ya, sejarawan, gitu ya. Ada ulama yang memang konsen di bidang sejarah Quran, ya, sejarah Quran. Ada ulama yang memang konsen di sejarah hadis, gitu ya. Sejarah hadis sampai ke pengumpulan hadisnya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, Imam Malik, Abi Daud, kemudian Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga di dalam sebuah khazanah peradaban Islam, bahwa dari sejak awal sirah nabawiyah, ya, sampai ke masa khalifah dan masa para ulama, itu lahir dan tumbuh berkembang berbagai macam khazanah keilmuan yang luar biasa. Sehingga peradaban yang dilahirkan oleh Rasulullah itu memang peradaban yang besar, gitu ya. Bukan hanya sekedar peradaban untuk orang Arab saja, untuk orang Madinah saja. Tapi memang peradaban yang bisa mencakup seluruh alam. Sehingga kalau dalam bahasa Quran itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus engkau, hai Muhammad, wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutus
tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau memang untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Sehingga ajaran-ajaran Rasulullah itu memang syamil, ya, syamilun, ya. Itu sangat mencakup seluruh kehidupan, ya kan? Mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya aspek ritual saja, tapi aspek sosial pun memang diajarkan di dalam doktrin-doktrin ajaran Al-Quran yang direfleksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, nah inilah komponen apa yang memang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tarabtu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasul. Dan kenapa para ulama pun ketika membahas sirah nabawiyah nggak bisa lepas dari kondisi situasi masyarakat ketika Rasulullah dilahirkan, tumbuh, berkembang dan menjadi Rasul, ya. Bagaimana peradaban Jazirah Arab, ya kan? Jazirah Arab secara umum, secara geografis, gitu ya. Secara geografis sebetulnya Jazirah Arab itu menurut para sejarawan luasnya itu sekitar berapa ribu ya? 3.156 ya. Tiga berapa ya ini ya? Pokoknya malah luasnya, silakan kalian bacalah luas Jazirah Arab. Perbatasan baratnya wilayah mana, perbatasan utaranya wilayah mana. Kalau perbatasan Jazirah Arab itu untuk wilayah barat, ya, itu perbatasannya Laut Merah. Kemudian untuk bagian utara, perbatasan Jazirah Arab itu adalah Saharatin. Saharatin, gurun pasir antara Syam dan Efrat. Kemudian untuk wilayah timur, perbatasan Jazirah Arab itu Teluk Persia dan Laut Oman. Efrat dan Tigris, kan gitu ya. Kemudian untuk wilayah selatan, perbatasan Jazirah Samudra Arab itu adalah Samudra Hindia. Dan pada masa itu Jazirah Arab diapit oleh dua kekuasaan, yaitu kekuasaan Romawi Ar-Rum dan kekuasaan Persia. Dan bangsa Arab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, tumbuh dan berkembang, itu memiliki yang namanya itu keyakinan beragama. Dia memiliki keyakinan beragama, ya. Walaupun di dalam pernyataan Allah bahwa beragama mereka itu paganisme, gitu ya, percaya dengan banyak Tuhan dan merefleksikan Tuhan, ya, mewujudkan Tuhan dalam benda-benda, gitu ya, patung dan sebagainya. Kemudian secara sosial budaya, bangsa Arab pun memiliki hubungan sosial dan memiliki kebudayaan. Makanya ada tradisi-tradisi Arab yang memang itu memang bukan tradisi Islam tapi tradisi Arab, ya, tradisi Arab. Banyak tradisi Arab itu, ya, dari mulai tradisi sosialnya itu saling bersaing, gitu ya. Kemudian secara kesusastraan mereka pun senantiasa membuat syair-syair, sehingga banyak sekarang kalau terutama di jurusan sastra Arab itu ada dipelajari tentang adabul jahili, gitu ya, kesusastraan jahiliyah sebelum Islam itu. Nah, biasanya orang-orang Arab ini membuat puisi-puisi yang berbahasa Arab, berupa sanjungan, berupa semangat perang, persaudaraan, dan mereka punya peradaban. Sebelum Rasulullah lahir, gitu ya. Bangsa Arab punya peradaban dan dia punya hubungan sosial, punya kontrak sosial, gitu ya, satu kabilah dengan kabilah lain.
Dan dia punya budaya, dan masing-masing kabilah punya budaya. Sampai sekarang kan masih ada kan budaya Arab. Kayak tari perut gitu ya, tari ular yang bujalnya kemana-mana auratnya gitu ya. Itu masih ada sekarang itu, budaya itu di Arab. Kemudian budaya minum-minuman khamar, ya kan. Kemudian seks bebas dan sebagainya. Masih ada gitu ya. Kemudian secara ekonomi ya bangsa Arab pun memiliki sistem ekonomi. Dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu kan mengabadikan bagaimana masyarakat Arab. Jadi masyarakat Arab ini adalah orang yang pada pintar dagang. Makanya jangan sembarangan dagang sama orang Arab, pada pintar, pada celik gitu ya. Itu orang Arab. Jago dagang. Dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an kan, surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i wa sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Seperti itu. Itu secara ekonomi ya. Masyarakat itu maju. Masyarakat Arab secara ekonominya pintar dagang, terutama barter ya. Saling tukar menukar. Kemudian ya secara hukum bangsa Arab memiliki hukum, namanya hukum kabilah. Apabila ada satu dibunuh ya terjadi peperangan gitu ya. Itu ada, orang Arab itu ada punya hukum gitu ya. Walaupun hukum mereka buat sendiri ya dengan kesepakatan. Jadi dia membuat tahkim sendiri dan membuat keputusan. Dan orang Arab pun punya teknologi, dia pandai membuat pedang, kemudian membuat pernik-pernik dari tembaga, dari emas dan sebagainya. Sehingga sebetulnya ketika Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab ya, kepada bangsa Arab secara budaya, ekonomi, politik, kemudian sistem masyarakat, mereka punya sistem. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus Rasulullah ke masyarakat seperti itu gitu ya? Ini masalahnya di mana sih sebetulnya? Masalahnya cuma satu. Mereka itu paganisme gitu ya. Jadi tidak Allah wahdah. Tidak mengesahkan Allah gitu ya. Segala sesuatu dibuat hanya atas kepentingan belaka gitu ya. Bukan atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat pertama yang Rasulullah terima itu adalah Iqra. Ketika Rasulullah disuruh Iqra ya, mungkin Rasul hanya mengatakan ma'ana biqari. Tapi ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru Rasulullah menggigil. Kalau hanya membaca peta orang Arab, masyarakat Mekah, Jazirah Arab itu Rasul udah kebaca. Rasul itu orang pandai, orang ngerti, orang paham, bukan bodoh gitu ya. Ketika sudah membaca mungkin Rasul tidak ada kesulitan membaca gitu ya. Yang repotnya itu adalah ketika Rasul disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini Rasulullah mulai menggigil badannya. Wah, ini yang berat. Kalau cuman hanya membaca, menelaah, meneliti, menyimpulkan nggak berat. Tapi ketika sudah membawa bismi rabbikal ladzi khalaq, baru Rasulullah
Zammiluni zammiluni ya Khadijah, zammiluni ya Khadijah, ini akhaf, ini akhaf. Ya baru Rasul ketakutan apa? Karena Rasul harus menghubungkan kondisi Jazirah Arab, situasi kondisi masyarakat saat itu dengan bismi rabbik, dengan langit. Ini hubungan dengan langit ini yang Rasulullah berat. Bagaimana mengembalikan urusan-urusan yang ada bismi rabbik kepada langit. Berarti kan ini Rasulullah suruh mengerjakan sesuatu yang memang yang tidak disukai sama orang Arab, orang Jazirah Arab. Orang Jazirah Arab itu orang rasional gitu ya, orang pintar-pintar. Apa yang nggak dimasuk akal mereka dihajar. Itu orang Arab itu yang nggak mau bawa-bawa yang namanya urusan langit kan gitu ya. Bismi rabbi bikalladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, seperti itulah ya gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapi sebuah situasi kondisi masyarakat yang secara keagamaan, paganisme, secara sosial budaya mereka sudah punya kesepakatan sosial ya, dan mereka senantiasa berkumpul di sebuah tempat yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah tempat berkumpulnya para kepala-kepala kabilah Arab membicarakan berbagai macam persoalan. Kalau di dalam peta Sirah Nabawiyah itu posisi Darun Nadwah itu adalah posisi dekat dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah di tengah-tengah, Darun Nadwah di sebelah kiri Ka'bah. Ada sebuah gedung, ya, gedung tempat berkumpul para kepala-kepala suku, kepala-kepala kabilah untuk membicarakan berbagai macam persoalan di situ. Dari mulai persoalan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, peperangan, sampai bagaimana cara mengurus Ka'bah, termasuk bagaimana estafeta kepemimpinan, siapa yang mengurus Ka'bah, siapa yang mengurus pasar, bagaimana kalau ada orang yang berantem, siapa yang misahin. Di situ dibicarakan ya, di Darun Nadwah tersebut. Ya. Nah, Rasul ini berat sebetulnya menghadapi situasi kondisi masyarakat seperti itu. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah ya dengan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujja fasjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir dan ila akhirih dalam surat Al-Muddatsir. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Rasul Iqra bismi rabbik tidak langsung memerintahkan Rasulullah melakukan sebuah gerakan-gerakan untuk memperbaharui ya, tapi Rasul disiapkan dulu secara mental ya. Disuruh bangun malam, kemudian membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, meluruskan hatinya, meluruskan pikirannya, motivasinya. Jadi Rasul secara mental digojlok dulu sama Allah Subhanahu wa taala sebelum menjalankan tugasnya berupa menyampaikan risalah, mengembalikan manusia, urusan dunia ke langit, menyambung kembali urusan langit dengan dunia gitu yang terputus sejak millatu Ibrahim Hanifah. Sejak zaman Nabi Ibrahim. Istilah Rasulullah digonjlok ya, kawah cana di muka dengan disuruh bangun malam sepertiganya, kemudian berdoa. Karena apa? Karena Allah akan menurunkan qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila itu sebuah perintah yang berat gitu ya. Ya perintah
nanti Allah ini akan mempersiapkan sebuah instruksi perintah yang berat kepada Rasulullah. Tapi sebelum Rasulullah menerima perintah yang berat tersebut atau qaulan tsaqila, Rasul dipersiapkan dulu secara mental gitu ya. Jadi mentalnya, spiritualnya Rasul disiapkan, disuruh bangun malam. Makanya kalau menurut para peneliti tahajud itu sebetulnya kalau kita pengen mental kuat gitu ya, mental kuat, spiritual kuat menghadapi berbagai macam persoalan, ya harus sering bangun malam gitu ya. Bangun malam, sholat, qiyamul lail, berdoa, berzikir, agar kita ini siap menerima apa? Sebuah tanggung jawab yang berat gitu ya. Seperti itu. Nah, inilah gambaran ya, dan mudah-mudahan juga ya para santri Mahadali membiasakan ya qiyamul lail ya, bangun sepertiga malam ya dengan qiyamul lail, walaupun tidak banyak ya, 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat ya, syukur-syukur sampai 11 rakaat ya. Sambil berdoa, sambil berzikir ya, untuk mempersiapkan mental kita ya, untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi nanti di kemudian hari. Dan bukan kemudian hari, memang sudah dekat ini ya. Kalian satu saat mungkin akan jadi tokoh masyarakat, atau jadi guru, atau jadi ustadz, atau jadi kiai, atau jadi muallim, atau jadi tokoh masyarakat, atau jadi birokrat, atau mungkin jadi presiden gitu ya. Amin ya. Satu saat kalian kan begitu ya, kalian selaku santri ya jangan lepaskan qiyamul lail, bangun di tengah malam ya, terutama di sepertiga, karena inilah tradisi kenabian atau tradisi para rasul ya. Hampir para nabi dan para rasul itu menyempatkan dirinya untuk bangun di tengah malam, terutama untuk bersujud, berdoa, bermunajat, mohon kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjalankan tanggung jawab dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja kuliah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan hikmahnya. Sebelum Ustaz akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Boleh. Tadi kan Ustaz bilang di Arab itu pakainya hukum kabilah, atau hukum itu masih berlaku sampai sekarang atau udah diganti yang lain? Mungkin pertanyaannya hukum Arab dulu itu ada gitu ya. Apakah sampai sekarang masih ada? Sebetulnya secara formal itu sudah tidak ada hukum kabilah tersebut. Secara formal ya, secara formal. Tapi ada sebagian secara informal sebetulnya, walaupun tidak tertulis, mereka masih mempergunakan hukum kabilah tersebut. Walaupun ya mereka mengatakan itu bukan hukum kabilah gitu ya. Tapi mungkin sebagian mereka mengatakan bahwa itu adalah hukum Islam, padahal masih ada hukum kabilah. Hukum kabilah yang memang dibawa sampai sekarang. Sehingga di dalam tradisi Arab itu sangat kuat sekali gitu ya, berpatokan kepada kabilah itu, kabilahisme gitu ya. Sehingga agak sedikit ya, ini mohon maaf gitu ya, mohon maaf, sehingga bani-bani itu sangat kuat sekali di Arab itu. Ada bani ini, Ustaz tidak berani menyebutkan ya. Banyaklah bani tersebut gitu ya. Dan mereka kadang-kadang punya tradisi yang tidak tertulis gitu ya.
tidak tertulis, sebuah tradisi yang memang sudah dibangun mungkin secara nenek moyang, padahal itu sudah dihapuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah dimansuh sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihapuskan gitu ya, diganti dengan tradisi atau aturan-aturan Islam gitu ya. Tapi ya namanya manusia kan ada aja lah gitu ya. Lah orang Sunda aja punya tradisi walaupun udah Islam, tapi mereka suka mempertahankan tradisinya. Kan ada ya, begitu ya. Dengan dalih kebudayaan, dengan dalih apapun, padahal ketika Islam sudah diterima dan memiliki tradisi keislaman gitu ya, sendiri gitu ya. Dan malah melakukan islamisasi gitu ya, seperti islamisasi gitu ya. Istilahnya gitu apa ya, islamisasi atau apa ya. Jadi tradisi Islam dengan tradisi setempat itu memiliki kemiripan ya. Cuman mungkin yang bedanya itu adalah sumber rujukan terakhir itu tradisi Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, atau nah kalau di luar Islam itu bisa tradisinya nenek moyang atau apalah istilahnya, Sang Hyang Widi atau apapun istilahnya. Yang pasti masih ada lah gitu ya tradisi tersebut walaupun tidak tertulis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memansuhnya, sudah dimansuh, dihapus tradisi tersebut, diganti dengan tradisi tauhid atau tradisi kebudayaan Islam. Nah ini pun perlu ada kajian lagi gitu ya. Ini biasanya dikaji di dalam sejarah kebudayaan Islam. Nah ada khusus kita kajiannya lagi gitu. Oke ya, nanti Aprilani. Baik ya. Afwan. Ada yang lainnya? Ada? Kalau tidak ada, Ustaz cukupkan sampai di sini kuliah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada hikmahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, dan menambah wawasan kita. Ustaz berpesan, banyaklah membaca kalian. Kalau kalian tidak mau ketinggalan, banyak membaca, banyak menulis. Membaca, menulis, baca, tulis, baca, tulis. Ini pesan Ustadz kepada kalian. Jangan sampai kayak Ustadz gitu ya. Membaca hobi, menulis repot. Jangan kayak Ustadz. Zaman ke depan adalah zaman membaca dan menulis. Jangan kalian lupakan sering membaca, sempatkan membaca sehari minimal 1 jam. Dan kalian sempatkan minimal sehari menulis setengah jam ke 1 jam ke menulis ya. Banyak membaca, banyak menulis. Ini Ustadz berharap dari Ma'had Ali ini banyak lahir penulis-penulis ya. Penulis apapun, mau penulis bidang keagamaan, mau menulis sosial, mau menulis seni, mau menulis budaya, mau menulis apapun, politik apa, banyaklah menulis kalian semuanya. Kunci mahasiswa itu adalah nanti banyak membaca dan banyak menulis. Siapa yang banyak membaca, dia tidak akan ketinggalan informasi dan tidak akan ketinggalan oleh zaman. Siapa yang bisa menulis, dia tidak akan ketinggalan oleh yang lainnya. Kita butuh orang-orang yang banyak membaca dan banyak menulis. Siapa yang pengen menguasai dunia, baca dan banyak menulis. Itu pesan Ustadz kepada kalian semuanya. Ya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi